Nah, letakkan pertarungan politik biar pada ruang politik saja. Dan juga nggak ada larangan kok. Presiden dan wakil presiden itu berkunjung, bersilaturahmi, beranjang sana ke keluarga mantan presiden. Nggak ada dilarang, nggak ada larangan, nggak ada undang-undangnya itu. Ya, pertama-tama Om Begawan perlu mengingatkan, khususnya bagi pemudik yang masih berada di perjalanan itu. Di puncak arus mudik sudah mulai sejak semalam kemarin di TV udah wah macet di mana-mana. Dan diperkirakan berlangsung sampai Senin pagi. Nah, tadi malam tol Cikampek ke arah timur itu kemacetannya sudah panjang banget. Padahal di kilometer berapa itu sudah berlaku one way hingga Kali Kangkung. Artinya semua lajur tol dipakai buat pemudik dari barat. Wah, kok kulon ngetan kabeh. Tidak hanya di Jawa, di jalur Sumatera pun juga begitu. Khususnya di Jalan Betung, kilometer 58 sampai kilometer 70 Sumatera Selatan, terjadi kemacetan juga mau pulang ke Jawa itu. Di Pelabuhan Merak antriannya semalam mencapai 3 jam. Buat masuk kapal aja 3 jam nih. Nah, Kompolres pada sabar ya, jaga kebugaran, jaga fisik, tetap berdoa. Pokoknya semangat, strong. Dan jika capek istirahat di berbagai tempat peristirahatan, rest area banyak lah. Jangan berhenti sembarang tempat, ge. Apalagi kalau ngantuk wajib segera minggir. Ingat loh, biar mudik itu silaturahmi dengan keluarga. Biatnya itu silaturahmi dan keluarga. Tidak untuk merepotkan saudara kalau ada apa-apa. Nah, sembari mungkin beberapa ngompolers di jalan, Om Begawan pengen tahu nih, besok pas Lebaran itu, dan pas ada acara open house Presiden Pak Jokowi itu, politisi manakah yang akan datang? Oh, ini tebak-tebakan ini. Kita bisa perlu pendapat ini. Oh, tokoh kan ya harus dikulik-kulik. Dikomentari lah. Apakah hanya dari pendukung 02 saja? Ataukah 01, 03 juga akan bersilaturahmi, termasuk yang menarik nih. Akankah pasangan Pak Anies Caimin, lalu juga Pak Ganjar serta Pak Mahfud akan turut dalam antrian open house itu? Nah, kita tunggu aja. Ini menarik nih. Nah, bagi pribadi Om Begawan, mestinya loh, momentum begini ini, saat-saat seperti ini, para politisi kita bisa menunjukkan kedewasaannya. Ya datang sajalah, ikut bermaaf-maafan, itu tidak masalah. Ingat loh, bila hadir dan bersalaman, wah ini tidak menandakan apapun kok. Soalnya semua para elit politik yang dalam pilpres sempat berseberangan, bahkan di MK juga berdebat, ya nggak masalah tuh ketemu. Kan itu berkaitan dengan acara keagamaan, saling bertemu secara pribadi, ya jalani saja. Justru penilaian Om Begawan ini akan sangat positif dilihat rakyat. Wah, ini pemimpinnya dorukun, meskipun hatinya dongkol. Lah, kehadiran mereka bisa bersamaan dengan presiden, makin mempertontonkan kebesaran jiwa mereka. Nah, sekali lagi loh, dalam kacamata subjektif, Om Begawan tidak akan pernah tak memaknai jadi pengakuan kalah atau posisi lemah. Apalagi kok mengharap ada rekonsiliasi. Belas ora, ingat loh. Open house itu sifatnya personal, pribadi. Orang yang sangkut pautnya dengan politik sengketa MK dan sebagainya. Ya, Jokowi memang presiden. Dia juga membuka open house sebagai bentuk kesiapan dirinya, memaafkan para lawan politiknya. Dan mungkin Pak Jokowi juga banyak salah. Terutama kepada Mbak Megawati, PDIP dan semuanya lah, termasuk kepada Pak Ganjar tuh. Usai acara open house, persidangan di MK tetap bisa dilanjut. Saling bermaafan itu hal biasa, tetapi hukum harus tegak dan harus berlanjut. Jujur, terbuka, dan adil. Lawang belum ada keputusan. Nggak ada yang berhak menyimpulkan. Misalnya para elit yang bersua di open house nanti menunjukkan mereka kemudian merapat ke pemerintah. Ya tidak sama sekali, nggak begitu. Tidak mesti loh. Justru usai acara open house kita butuh tahu nih. Apakah Pak Jokowi siap untuk silaturahmi ke para sesepuh? Bisa ke rumah para mantan presiden misalnya. Ada Bu Sinta Nurhalia,
istri almarhum Gus Dur, ada Pak BY, ada Bu Mega yang dulu menjadi ibunya yang melahirkan Pak Jokowi menjadi pejabat, bahkan presiden 2 periode. Termasuk ke Pak Kiai Ma'ruf. Besok Pak Jokowi itu akan jadi rakyat biasa loh. Setelah 2 kali menjabat presiden. Ingat loh, ajang silaturahmi ini sifatnya personal. Apakah bisa Pak Jokowi memberikan keteladanan kepada masyarakat yang 1 tahun terakhir ini sudah carut marut? Kepribadiannya Pak Jokowi sangat dipertanyakan oleh masyarakat. Banyak gelani orang, banyak mengecewakan pendukungnya, banyak mengkhianati partai yang telah melahirkan. Banyak sekali ini. Pak Jokowi sangat mengecewakan. Apakah ini bisa memberikan keteladanan? Ini saat-saat yang baik untuk Pak Jokowi untuk mengembalikan marwahnya sebagai presiden yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dia mendatangi para sesepuh itu bukti sebuah kebesaran jiwanya. Mestinya itu bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Biar kita sebagai rakyat ikut belajar bersikap berbesar hati. Nah, termasuk anak-anaknya Pak Jokowi itu jangan hanya pas ketemu nunduk-nunduk begini, tok-tokan, cium tangan. Bisakah 3 bersaudara itu, Mas Gibran, Bobi, sama Kaisang, ya, mendatangi tokoh-tokoh, ketua umum partai untuk bersilaturahmi. Nah, Om Begawan sih yakin ini. Baik Pak Jokowi maupun anak-anaknya nggak akan datang ke para mantan presiden ini. Apalagi levelnya menteri ya. Ya memang sih, selama ini tidak ada tradisi begitu. Justru sekarang ini, momentumnya yang mesti dimulai. Dikembalikan seperti zaman dulu. Etika adab itu sangat dijunjung tinggi dulu. Sekarang wah, Gusti Allah diapusi. Jangan hanya menteri saja yang berkunjung ke rumah presiden atau ikut open house presiden. Bagus juga sih itu tradisi. Presiden dan Wapres bersilaturahmi pada mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ya jangan hanya bila satu kubu aja yang itu dilakukan. Malah penting memberi contoh kepada masyarakat. Memulai kebiasaan baru sebagai tonggak sebuah sikap. Keteladanan yang luar biasa. Ya misalnya presiden dan wakil presiden memulai tradisi berkeliling ke mantan presiden dan mantan wakil presiden. Bisa jadi kebiasaan baru ini. Hal itu sekaligus memperlihatkan loh. Perbedaan sikap politik, perbedaan pilihan, perbedaan sekutu tidak membuat mereka harus bermusuhan. Politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang penting itu kepentingannya aja. Tetapi persaudaraan itu beda. Harusnya tidak ada diwarnai oleh partai politik, tidak diwarnai oleh politik dan sebagainya. Dan kepentingan harusnya. Nah, letakkan pertarungan politik biar pada ruang politik saja. Dan juga nggak ada larangan kok. Presiden dan wakil presiden itu berkunjung, bersilaturahmi, beranjang sana ke keluarga mantan presiden. Tidak ada dilarang, tidak ada larangan, tidak ada undang-undangnya itu. Dan itu bagus, menunjukkan etika adab yang adiluhung, yang perlu disampaikan menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, Pak Jokowi biasa tuh dulu ke Tengku Umar itu loh, rumah pribadinya Bu Mega. Atau pernah mula beliau ke rumah Gus Dur di Ciganjur. Yang belum pernah blas ya ke Cikeas. Pertemuan dengan Pak Jokowi sama Pak BY kelihatannya belum terjadi di istana itu. Soalnya Pak BY diundang. Atau saat Pak Jokowi membesuk almarhum Bu Ani di rumah sakit. Nah, pembelahan di masyarakat yang kadang-kadang masih terus-menerus terjadi disebabkan ya di atas. Keteladanan yang di atas. Maksudnya elit-elit di sana itu. Itu nggak mau kok saling berkunjung, saling silaturahmi, malah memberi contoh permusuhan. Sing ngisor ya tiru-tiru. Nah ini Om Begawan sampaikan untuk segera membuat sesuatu yang baru, bahwa etika adab yang adiluhung itu kita kembalikan ke marwahnya sebagai pribadi bangsa Indonesia. Ya minimal pas momentum seperti sekarang inilah. Bila memang di zaman presiden-presiden sebelumnya nggak pernah ada, bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. Jika dulu tidak ada model begituan, tidak bermakna berdosa bila dikerjakan sekarang. Gimana Pak Jokowi? Kira-kira siap memulai kebiasaan baru enggak nih? Bukankah hanya di zaman Pak Jokowi itu istana dibuka, open house buat rakyat. Rakyat miskin bisa berbondong-bondong ke istana. Dari semua strata kehidupan loh. Bahkan tukang becak yang pakai celana pendek, pakai kaos oblong, sobek, hanya bersandal jepit, semua boleh masuk. Itu tradisi baru yang positif.
dan diapresiasi masyarakat luas. Lah, bila ke rakyat kecil saja Pak Jokowi bisa losdol tanpa rem gaspol, mengapa sesama politisi tidak bisa begitu? Apa bedanya coba? Kan nggak ada bedanya. Mau bagaimanapun, tidak salah loh. Presiden meminta maaf kepada presiden sebelumnya. Pak Jokowi sering kok gandeng Kiai Ma'ruf. Pas Lebaran meminta maaf dulu ke Pak Wapres. Ya nggak masalah, lebih tua itu. Bukankah di ajaran agama diajarkan yang muda meminta maaf pada yang tua? Pemimpin meminta maaf pada masyarakat biasa. Atau pelayan meminta maaf pada yang dilayani. Ya, sekalian tuh silaturahmi ke para mantan presiden dan mantan wakil presiden. Jangan hanya ngomong keluar-keluar mau merangkul semua. Praktekkan dulu lah. Tunjukkan Pak Prabowo serta Mas Gibran punya keluasaan hati yang lapang. Jika apa yang Om Begawan suarakan itu dijalankan, wes respect dan Om Begawan angkat topi. Nah, sebelum konten ngompol saya akhiri, Om Begawan pesan nih pada yang belum mudik. Yang mau mudik tolong dipastikan tuh semua rumah yang ditinggal itu selain gas dilepas semua dari kompornya, pastikan tidak ada api yang menyala. Colokan dispenser, pompa air, setrika, AC, televisi, mesin cuci, wabeh, magic jet dilepas ya, jangan ditancap. Apalagi kipas angin itu bahaya tuh. Kalau kulkas tidak perlu, daripada pas mudik mesti beli kulkas baru. Ya kunci semua pintu dan jendela, ini pesan Om Begawan itu. Kabarkan pada petugas keamanan atau tetangga sebelah, pulang dari kapan sampai kapan, sehingga bila ada sesuatu mereka bisa mengabarkan. Tinggalkan nomor telepon, itu penting tuh. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan badan fit, sehat, kendaraan juga sehat. Yang naik angkutan umum, barang berharga diawasi lebih kuat. Wah, ini Om Begawan memberikan pesan ini. Ya namanya Begawan. Soalnya maling-maling sekarang itu malah lebih canggih kok. Bukan yang maling 271 triliun loh. Hati-hati gendam, nggak gampang terima makanan dari orang lain yang belum dikenal, janganlah. Wes ah, kakean pesen malah nanti orang bingung. Itu ya, ini pesan dari Om Begawan. Salam Begawan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Dadah. Salam Begawan.